Jadi menurut saya ini biasa-biasa saja dan tidak akan menjadi masalah. Namun akhirnya akan menjadi masalah ketika saya mendengar tadi negara ambil posisi di sini. Seakan-akan mempromosikan, seakan-akan ya mohon maaf. Mempromosikannya dari sisi mana ya jadi dokter gini Eva loh, ya? kalau seorang pejabat publik, mungkin saya salah ya. Mantan Panglima TNI Bu, bukan Panglima TNI. Oh ya baik, Iya, baik ya. jadi oke. jangan langsung ke negara-negara gitu loh. Ya. Oh, maaf bang. Tapi kita tadi gimana tadi? Tapi yang mengundang Tadi- kemarin di Mantan Panglima TNI Maaf Bu, dia Pak, bilang. tadi saya dengar ada Tapi yang fasilitas kemarin mengundang di Cilodong Kostrad. Kostrad. Ya itu kan bukan dalam sebagai institusi ini kan, resmi kan. Itu kan untuk pelayanan sosial. Untuk bakti sosial. Masyarakat. Jadi Bakti Pak, nggak mohon bisa maaf, dikait-kaitkan Pak. dengan negara. Pak, pelayanan Enggak lah, sosial itu negara atas itu- nama negara, Pak. Pelayanan Bu, sosial saya itu atas juga nama bisa negara. melakukan pelayanan sosial Bu. Tidak ada Pelayanan yang mengatakan sosial. Kalau pelayanan mau, Pak. sosial tidak bisa. Bisa, Saya bagi Pak. sembako kalau lebaran itu pelayanan sosial bukan. Bapak Saya atas nama- menyediakan ambulans untuk masyarakat pergi ke rumah sakit pelayanan sosial bukan. Tapi atas nama Bapak Udah deh. kan? Masalahnya Apa apa buat Bapak Ibu? menyebutkan atas nama sebagai DPR? Masalahnya apa buat yang menjadi persoalan Ibu apa? Enggak, saya tanya dari bilang. tadi enggak? Tidak, saya Ibu bukan. itu dari tadi, ini biasa, ini enggak biasa, ini viral. Bukan itu yang mau didengar dari Ibu. Coba kasih pertanyaan lagi biar jelas dia Enggak. jawabnya. Dengar, jadi begini. Pak, negara ini tugasnya menjaga semua warganya dari hal-hal yang akan merugikan. Memang ada yang sudah Bu, menjamin gini bahwa ini. aja. Tadi jawab pertanyaanmu apa sih? Coba jelasin dulu dong. Karena ngawur nih kalau menurut Dokter Eva, saya. kemarin di Cilodong, di Depok, Jawa Barat yang mengundang Ya, tadi Ida kan Dayak ini dibilang diundang atas oleh nama Kostrad Kostrad. dalam acara Misal. bakti sosial. Ribuan Bakti orang sosial. datang ke Iya, sana. bakti Ida Dayak menjadi sosial. magnet tersendiri. Pak, kalau bakti sosial itu artinya apa? Pengobatan yang diberikan itu terjamin loh Pak. Itu dijamin oleh negara, ini pasti akan memang melalui standar gitu loh. Apakah, mohon maaf, saya bukannya tidak percaya pengobatan Ibu Dayak. Bukannya tidak setuju. Ini pengobatan yang udah ada sejak lama. Menurut saya ini Maaf, bebas-bebas Dokter saja siapapun untuk Dokter Eva, melakukan mohon pengobatan ini. Sebetulnya kalau Kostrad mengundang, ya, itu bukan berarti dia mewakili institusi keseluruhan dari TNI atau bahkan negara. Gitu loh. Pak, Jadi Pak, artinya jangan membesarkan, mengglorifikasi acara ini seolah-olah negara ikut campur. Pak, beda Pak. Kalau Tidak, Kostrad, tidak ada masalah. iya, Jadi bukan masalah. negara Pak, sama sekali tidak Kostrad terlibat itu dalam hal lembaga ini. di bawah siapa Pak? Bu, kalau ada dokter malpraktek apakah seluruh ikatan dokter mau disalahin Bu? Bukan Pak, saya Enggak, tidak enggak, ini saya tidak Anda bukan mengeneralisasi. menyalahkan. Tapi maksud Anda saya gini, mengeneralisasi. misalnya Jangan ya, Pak, sembarangan. saya Kita melakukan tahu yang praktek mengundang atas satu nama unit di dokter. Cilodong. Enggak, bukan. Anda sedang menarik Dokter persoalan Eva. jadi persoalan Dokter negara. Eva. Dokter Itu mah Eva. kampungan Oke. kalau Iya, menurut Dokter saya. Eva, Dokter Itu mah Eva. kampungan kalau Iya, menurut Dokter saya. Eva, coba kita fokus. Memang pengobatan di bangsa kita itu banyak sekali macamnya dan itu semua diterima. Dan pada waktu saya menjadi Menteri Kesehatan, pengobatan yang seperti ini itu termasuk pengobatan alternatif. Itu saya masukkan di dalam pengobatan dalam bidang kesehatan. Jadi kita akui. Jadi kita masukkan resmi. Jadi menurut saya, Resmi Bu. iya, ada SK saya waktu itu. Nah, menurut saya pemerintah untuk menyikapi ini dengan baik itu menurut saya wajar. Bukan negara tidak boleh, menurut saya. Dokter Eva tadi mengatakan negara jangan menginikan. Kalau menurut saya, kalau memang hasilnya baik dan ternyata dan yang saya lihat tidak pernah ada fail, tidak pernah ada kegagalan, why not? Itu memang cara yang khusus. Dan semua penyembuhan itu sebetulnya yang menyembuhkan hanya Allah, hanya Tuhan, bukan obat, bukan dokter, bukan siapapun juga. Dan Bu Ida ini mengatakan bahwa ini adalah kehendak Allah, bukan saya yang dia bilang begitu di dalam. Jadi saya setiap hari itu mengamati dia itu, dan saya sangat melihat beliau ini, saya sangat sejuk terus terang. Setiap kasus terus menjelek-jelekan negara. Belakangan ini nama Ida Dayak cukup viral di sosial media. Viralnya Ida Dayak karena pengobatan alternatif yang dilakukannya. Fenomena pro dan kontra mengenai pengobatan Ibu Dayak tampaknya tak akan pernah berakhir. Kali ini perseteruan datang dari pejabat negara, yakni politisi Partai PDIP Deddy Sitorus dengan Ketua Umum Dokter Indonesia Bersatu atau DIP Dr. Eva Chaniago. Menurut saya ini hal yang biasa saja, bukan sekali dua kali, dan bukan kali ini saja. Pengobatan seperti ini kita sudah ketahui sejak dulu, ya, sejak mungkin dahulu kala kita mungkin lebih mengenal pengobatan seperti ini daripada
pengobatan secara medis ya. Dan ini hal yang biasa dan menjadi tidak biasa karena dibuat viral. Menjadi fenomena ketika dibuat viral. Dan lebih-lebih lagi ketika seakan-akan dipromosi oleh tokoh-tokoh publik. Bahkan kalau tadi saya mendengar TNI ya, itu artinya atas nama negara ya. Jadi dipromosi atas nama negara juga. Saya berpikir bahwa Bu Ida Dayak ini menurut saya datangnya ke masyarakat umum di Pulau Jawa ini merupakan berkah. Di mana masyarakat kita dalam keadaan yang sebetulnya gelisah, cemas. Kalau sakit bingung, tidak sakit pun harus bayar iuran BPJS. Ini Bu Ida ini datang dengan wajah keibuan, dengan gerakan-gerakan yang manis menurut saya ya. Gerakan-gerakannya itu penuh kasih sayang, penuh kepedulian, dan penuh aku mau nolongmu. Nah itu sesuatu yang sangat dirindukan oleh masyarakat banyak. Saya sampai pernah berlinang air mata melihat dia ngobatin. Saya melihat orang-orang sekitarnya itu matanya sangat berterima kasih begitu. Rakyat kecil itu. Nah itu saya rasanya ikut berterima kasih pada Ibu Ida telah memberikan, at least memberikan hiburan bahwa kita itu masih punya harapan, bahwa ada harapan di dunia lain, ada harapan. Apa yang kita harapkan tidak apa yang kita lihat di depan mata kita. Kita ini kan sedang prihatin, habis COVID, kemudian ada resesi ya Pak Ngabalin ya, dan semuanya menggelisahkan. Dan ini ibu ini datang dengan penuh senyum, ikhlas, dan kepedulian pada rakyat kecil. Menurut Eva Caniago, kejadian seperti ini menjadi tidak biasa karena dibuat viral. Dan menjadi fenomena ketika diviralkan, bahkan ia menyebutkan pemerintah seakan mempromosikan pengobatan seperti yang dilakukan Ida Dayak. Politisi Partai PDI Perjuangan Deddy Sitorus pun merasa berang lantaran negara diklaim memfasilitasi pengobatan Ida Dayak tersebut. Menurut Deddy Sitorus, pengobatan Ida Dayak tidak ada hubungannya dengan negara ataupun instansi yang memfasilitasi. Apakah saya percaya atau tidak? Sebagai seorang dokter yang kita terbiasa harus mengerjakan sesuatu itu berdasarkan ilmu, berdasarkan data, bukan berdasarkan kata-kata ya. Jadi saya dididik untuk seperti itu karena apa? Saya ini ditugaskan negara untuk melayani masyarakat Indonesia dengan pelayanan yang terbaik, yang dijamin sesuai standar keilmuan, yang dijamin secara seluruh internasional ya, ada standar yang kami kerjakan dan kami dijamin oleh negara bahwa apa yang kami kerjakan ini memang sudah melalui prosedur yang bukan tiba-tiba bisa saja gitu. Kami melalui proses bermacam-macam untuk diakui sebagai dokter yang berhak melayani. Nah, ini sangat, menurut saya ini sendiri suatu obat bagi masyarakat banyak menurut saya. Dan kalau dipandang dari sudut medis, keajaiban itu memang ada. Dulu waktu saya jadi menteri ada ponari, barangkali masih ingat ponari. Batu Dan celup. kemudian saya diamkan saja, saya hanya amatin kalau sampai ada komplikasi atau apa begitu itu harus kita tolong. Tetapi kita tidak melarang dan kemudian kita tuturi handayani saja, dan kemudian setelah dia menanjak dewasa hilang sendiri. Tapi kalau ibu ini barangkali keikhlasannya itu yang sangat, sampai saya kepengen ketemu loh Pak Ngabalin. Aduh, Bu Ida, saya kepengen ketemu pada Bu Ida. Nanti habis acara saya telepon beliau biar kapan Mbak Yu, Ibu Siti Bunda Fadila, siap. tapi seperti ini kan memang ada landasan, ada SK-nya khusus untuk pengobatan alternatif. Ya. Tapi masyarakat Itu awam, termasuk bekam, Itu dia. termasuk akupunktur, termasuk herbal, sehingga ada rumah sakit yang obatnya ada herbal. Nggih. Dan itu biasanya menjadi musuhnya dokter-dokter yang pendidikannya sangat barat gitu. Menurut saya ada ilmu kedokteran itu banyak. Satu ada dulu Avicenna, dulu dari zaman Nabi itu ada Avicenna. Kemudian ada juga kedokteran timur dari China, dari Cina itu juga luar biasa. Kemudian dari barat, tapi dari barat yang menguasai dunia
sehingga apa-apa kita diatur, mikirnya harus sama dengan barat. Nah ini bukan dari barat, bukan dari Cina, bukan dari timur, dan ini memang agak spiritualis begitu. Ini Transenden. Nusantara, Masyarakat Bu kita Menteri. transenden. Ini Nusantara. Nah, itu adalah rahmat Allah yang diberikan Soalnya pada seperti ini, Ibu pada Siti Fadila, ada Indonesia. juga masyarakat awam yang mengaitkan, ini mohon maaf, antara alternatif, kemudian mistis, klinik dicampur adukan. Padahal mungkin alternatif kan ada indikator-indikator yang sudah diatur oleh Ya, negara. ada. Alternatif bukan berarti goib kan begitu ya Bu ya? Kalau alternatif sudah ada kok kriterianya, ada. Termasuk bekam dan termasuk kalau ini kan kalau dia bisa menguraikan kan bisa sebetulnya, cuman kita tidak tanya saja bagaimana dasarnya dan bagaimana. Dan karomah itu memang ada. Adapun kegiatan yang diundang Kostrad kemarin, Deddy Sitorus menilai bahwa itu hanya pelayanan sosial. Eva pun menyebut bahwa pelayanan sosial merupakan bagian dari negara, sehingga hal itu bisa dikategorikan bahwa negara ikut andil dalam mempromosikan pengobatan seperti yang dilakukan Ida Dayak menurut Eva. Pemerintah sendiri melalui Kementerian Kesehatan sudah menanggapi pengobatan Ida Dayak. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi, mengatakan bahwa pemerintah sudah mengatur tentang pengobatan tradisional melalui Permenkes nomor 37 tahun 2017. Pengobatan tradisional bukanlah hal yang dilarang, namun masyarakat diminta hati-hati karena beberapa penyakit dapat berakibat fatal jika salah dalam penanganan. Setiap tenaga penyehat tradisional atau hatra, menurut Siti Nadia, sebaiknya memiliki terdaftar sebagai tenaga hatra agar memudahkan pemerintah melakukan pembinaan. Pengobatan Ida Dayak sendiri telah mengeklaim dapat menyembuhkan berbagai penyakit melalui dari kesulitan berbicara hingga patah tulang tanpa operasi. Diketahui Ida Dayak hanya menggunakan minyak khusus yang disebut sebagai minyak bintang dan rapalan doa untuk mengatasi kondisi pasien. Hal seperti ini bukan pertama kali pengobatan tradisional viral di Indonesia. Sebelumnya ada beberapa pengobatan alternatif yang juga sempat viral di Indonesia.